Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya analisis penelitian mengenai penyesuaian peraturan tata tertib sekolah pasca pandemi COVID-19 di SMA Negeri Dongwi, Taruna, Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Zarahmah dari kelas 1157 absen 23. Langsung saja kita menuju metode analisis penelitian. Ada 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka dan kerangka berpikir, lalu bab ketiga yaitu metode penelitian. Nah, untuk latar belakang sendiri saya ambil melalui beberapa variabel, yaitu variabel X1, variabel X2, lalu variabel Y. Variabel X1-nya yaitu penyesuaian peraturan tata tertib sekolah. Untuk variabel X2-nya pasca pandemi COVID-19, lalu untuk variabel Y, SMA Negeri Dongwi, Taruna, Indonesia. Untuk penyusunannya sendiri, paragraf pertama ini saya gunakan variabel Y, yaitu tentang SMA Negeri Dongwi, lalu yang kedua yaitu variabel X2 mengenai pandemi COVID-19, lalu variabel terakhir yaitu variabel X1, yaitu tentang peraturan tata tertib sekolah. Lanjut tentang rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini saya ambil bagaimana perilaku siswa-siswi SMA Negeri Dongwi Taruna Indonesia ini mengenai penyesuaian tata tertib yang sudah berlaku sejak bulan Oktober 2022 yang lalu. Lalu bagaimana tindakan para guru yang menegur siswa-siswinya melanggar peraturan. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini sendiri, saya menghubungkan dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui cara siswa-siswi menyesuaikan perilaku tata tertib sekolah, lalu untuk para guru mengetahui tindakan beliau ini kepada siswa-siswi yang melanggar peraturan. Lalu untuk manfaat penelitian ini ada 2 macam, yaitu manfaat praktis untuk para siswa dan guru, serta manfaat teoritis untuk penulis penelitian ini, seperti saya. Baik, untuk ruang lingkup ini sendiri saya ambil di lingkungan SMA Negeri Dongwi, Taruna Indonesia. Kita lanjut ke kajian pustaka. Baik, kajian pustaka ini sebenarnya ada 3 macam ya di proposal, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis. Tapi saya ambil 3 karena ini berhubungan tentang 2 variabel yang saya maksud, yaitu variabel X1 dan X2, tentang hakikat COVID-19 serta tata tertib, karakteristik dari COVID-19 dan juga tata tertib, lalu jenis-jenis tata tertib. Tapi karena COVID ini tidak ada jenisnya, karena sebuah virus yang muncul pada bulan Desember 2019 lalu ini memang hanya satu virus saja, tidak ada banyak ya. Untuk sejarah dan juga dampak saya ambil di variabel X2, yaitu COVID-19. Mengapa demikian? Karena COVID-19 ini ada sejarah tersendiri, bagaimana awal munculnya COVID ini, serta apa yang terjadi, lalu bagaimana COVID ini selesai, dan juga untuk dampak COVID ini berdampak sangat banyak sekali di dunia, bahkan Indonesia ya. Baik, kita lanjut ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini saya, ya seperti saya bicarakan tadi, saya ambil 2 variabel, yaitu variabel X1 lalu variabel X2. Untuk variabel X1-nya yaitu tata tertib, saya ambil pengertian, karakteristik, dan juga jenisnya saja. Sedangkan COVID-19 ini pengertian, karakteristik tanpa jenis, lalu saya tambahkan dengan sejarah dan juga dampak dari COVID ini sendiri. Kita lanjut ke metode penelitian. Jadi jenis analisis yang saya gunakan ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis penelitiannya secara objektif, bisa didapat secara nyata seperti halnya wawancara. Sedangkan objek penelitian ini saya ambil melalui beberapa informan, yaitu siswa-siswa SMA Negeri Dongwi dan juga guru. Untuk lokasi penelitian, saya mengambil lokasi ini di ruang lingkup SMA Negeri Dongwi. Baik, kita lanjut ke data dan juga sumber data. Untuk sumber data ini ada 2 macam, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer ini saya lakukan seperti halnya observasi, yaitu pengamatan dari si pemberi informan yang akan saya wawancara tadi. Jadi, saya melakukan observasi
bagaimana sih para siswa-siswa SMA Negeri 2 Ngawi ini melakukan tata tertib yang sangat sesuai dan juga bagaimana mereka melanggar tata tertib ini. Lalu mengapa alasan mereka melanggar hal tersebut? Lalu untuk data sekunder saya ambil dari beberapa artikel dan juga buku yang sudah terbukti kebenarannya. Baik, seperti yang saya singgung tadi, bentuk penelitian yang saya ambil yaitu analisis kualitatif, yaitu analisis yang berkaitan dengan objek yang sudah terbukti kebenarannya seperti hanya wawancara. Dengan validitas data, data yang saya ambil ini sesuai dengan uji lapangan yang saya lakukan, seperti wawancara. Nah, ini tahapan pengolahan data yang saya ambil ada 3 macam, yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Observasi ini menyelidiki tingkah laku nonverbal ya, seperti yang saya singgung tadi, yaitu analisis secara pengamatan. Lalu wawancara, saya mewawancarai beberapa siswa-siswa SMA Negeri 2 Ngawi dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Untuk dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi suatu metode agar penelitian saya ini dapat dipercaya kebenarannya. Bahwa saya sudah melakukan tahapan mengumpulkan beberapa data yang sangat teruji kebenarannya. Lalu yang terakhir, menuju ke daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini saya sudah mewawancarai beberapa siswa yang berada di kelas 12 mengenai kembalinya peraturan tata tertib sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.